Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaningsih dari SD Negeri 100 Darul Bunga-Bungai akan menyampaikan praktik baik mengenai upaya pencegahan dan penanganan 3 dosa besar pendidikan, yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Ada jutaan berita kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Berita ini beredar luas dan viral di media sosial. Apakah kejadian serupa baru terjadi hanya akhir-akhir ini? Ataukah sudah sering terjadi namun baru terungkap sekarang? Berita kekerasan seksual yang terjadi di sekolah menjadi keresahan kita bersama. Menjadi tugas besar bagi seorang pendidik untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan seksual. Olehnya itu, kami di SD Negeri 100 Darul Bunga-Bungai melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seperti membentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual, melakukan sosialisasi, mengorasikan anti kekerasan seksual melalui lagu, dan yang keempat, mengadakan layanan pengaduan. Bagaimana kita mendekatkan diri dulu dengan siswa kita atau anak kita. Ketika kita mendekatkan diri dengan siswa, hatinya telah kita ambil, maka akan mudah kita memberikan atau memasukkan informasi-informasi kepada anak ini. Nah, bagaimana sih ketika hal-hal yang akan kita sampaikan itu kita anggap tabu? Nah, di sini kita bisa mengemas cara penyampaiannya itu dengan menarik. Salah satunya tadi yang kami contohkan di akhir materi, kita kemas dalam bentuk lagu. Secara umum ini untuk di sekolah tentunya kita perlu menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman bagi anak. Jadi di sekolah anak merasa bahwa disitulah tempat ternyaman mereka. Mereka bisa mendapatkan berbagai informasi, mereka bisa mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Perundungan merupakan hal yang kerap terjadi di sekolah, yang kadang dimulai dari hal-hal sederhana yang anak anggap adalah bercanda. Seperti dalam ilustrasi ini, seorang anak laki-laki tidak diterima dalam kelompoknya
kemudian berinisiatif untuk bergabung dengan anak lainnya, namun tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Awal perundungan ini terjadi disebabkan adanya kelompok yang tidak menerima anak ini karena menganggap anak ini berprestasi dan tidak ingin berbagi dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tertentu menganggap anak ini adalah saingan dan mengucilkannya dalam kelompok mereka. Karena merasa terkucilkan, anak ini menjadikan hal tersebut adalah beban. Ia tak bisa lagi berkonsentrasi belajar. Tidak ada lagi semangat baginya untuk belajar. Kejadian-kejadian di sekolah membuatnya terbebani dan tidak bisa lagi berkonsentrasi dengan baik. Perundungan yang terjadi tidak hanya menimbulkan dampak secara fisik, namun juga menorehkan trauma yang cukup lama. Olehnya itu, kita harus memikirkan cara untuk mencegah dan menanggulangi perundungan ini. Dampak perundungan sangat merugikan, sehingga kita harus mencegah terjadinya perundungan ini. Jika perundungan terjadi di sekitar kita, maka kita harus melakukan penanggulangan, salah satunya dengan penerapan segitiga restitusi dengan memanggil pelaku perundungan maupun korban perundungan untuk membangkitkan kembali semangat korban perundungan agar bisa beraktivitas dengan baik kembali. Langkah lain yang dapat diterapkan adalah melakukan sosialisasi anti perundungan dan mengorasikan anti perundungan melalui lagu. Kondisi sekolah kita yang berada di tempat yang sangat strategis, di mana siswa kita berasal dari berbagai macam keragaman seperti keragaman budaya, suku, agama, dan lain-lain. Sehingga tentu dalam hal ini menjadi perhatian bagi kita, khususnya kepada guru-guru dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Betul sekali, Bu. Jadi di kelas saya itu terdapat satu orang siswa yang beragama Kristen, kemudian temannya yang lain itu beragama Islam. Sehingga siswa saya yang beragama Kristen terkadang menjadi bahan bercandaan dari teman-temannya yang apa yang tepat saya lakukan di dalam kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Disinilah pentingnya kita sebagai guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik mereka tentang hidup bertoleransi, dan inilah yang menjadi tantangan guru untuk mendesain pembelajaran yang menarik dan mendidik.
Apakah dengan mendesain pembelajaran seperti mengajak siswa membuat poster tentang toleransi merupakan salah satu alternatif? Betul sekali, Bu. Itu merupakan salah satu alternatif yang bisa kita gunakan. Wah, kebetulan sekali. Saya sudah merancang pembelajaran untuk membuat poster di kelas 6. Mari kita sama-sama menyaksikan penerapan pembelajarannya ya. Ya. Pembelajaran membuat poster toleransi ini diawali dengan berdiskusi mengenai pentingnya toleransi. Pembelajaran ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan pilihan kepada siswa untuk membuat poster menggunakan Chromebook dan mendesain di Canva atau menggambar langsung di kertas dan buku gambar. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menjaga toleransi di lingkungan sekolah yakni saling menghargai dan saling menerima, utamanya ketika ada siswa yang baru bergabung akan dilakukan silaturahmi untuk perkenalan siswa baru. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk bermain bersama tanpa memandang adanya perbedaan suku, budaya, agama, dan keragaman lainnya. Dengan implementasi anti kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi, maka akan tercipta sekolah yang aman yang merupakan impian dari guru, siswa dan orang tua. Dengan implementasi ini akan memberikan dampak yang besar baik bagi guru terlebih-lebih bagi peserta didik. Adapun dampak bagi guru, mereka dapat memahami pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi. Dan untuk peserta didik, mereka bisa memahami dan melindungi diri dari tindak kekerasan seksual dan menghindari terjadinya perundungan dan intoleransi di sekitar mereka. Dengan adanya sosialisasi anti kekerasan seksual, kami dapat memahami cara melindungi diri agar terhindar dari kekerasan seksual. Dengan adanya orasi melalui lagu perundungan, kami mengetahui pentingnya untuk mencegah perundungan. Saya adalah salah satu siswa non-muslim dan berasal dari suku berbeda. Namun dengan berbagi program toleransi di sekolah, kami bisa saling menerima satu dengan yang lain. Demikian praktik baik implementasi anti kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi. Semoga bermanfaat khususnya bagi kita para pendidik di sekolah. Semangat berbagi, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.